Oke guys, hari ini saya akan bercerita atau berbagi kisah ya tentang pengalaman saya ketika saya bekerja di suatu tempat yang tempat tersebut angker. Awalnya ya, itu saya awal bekerja itu fine-fine aja, baik-baik aja, nggak ada problem ya terkait hal mistis terutama. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ya hal-hal aneh, mulai merasakan ada makhluk selain manusia di tempat kerjaku, terutama ya eh, di bagian kamar mandi. Untuk tempat kerjaku sendiri itu adalah sebuah apartemen besar ya, dan disitu jarang banget penghuni atau orang, cuman beberapa aja orangnya ya yang pernah aku lihat ya, yaitu ya cuman sapam sama orang yang India itu kayak mirip India gitu. Selain itu nggak pernah aku lihat ya, karena mungkin di situ jarang kali ya yang apa ya, yang punya apartemen atau mau beli apartemen itu. Jadi untuk penghuninya itu minim sekali dan jarang. Nah, pada suatu saat ya, ketika aku memeriksa token kan, untuk tokennya itu bersebelahan di pintu, eh, apa pintu keluar yang darurat itu, yang tangga-tangga itu bersebelahan di situ. Awal kali aku masuk itu ya ngerasa fan-fan aja ya. Setelah keluar itu ada seseorang yang jalan, tapi seketika itu aku cuek atau aku bodo amat ya, bodo amat untuk hal-hal yang eh, kayak gitu. Lama kelamaan aku baru sadar ya kalau sebenarnya ada makhluk yang berpenghuni di apartemen situ, terlebih makhluk-makhluk astral ya. Nah, untuk untuk pertama aku ditakuti atau diganggu itu bertepatan di kamar mandi guys. Jadi pas pada waktu aku ke kamar mandi itu, aku pas kencing ya, kencing kan berdiri itu yang pakai apa, toilet kencing yang berdiri, itu terdengar suara kayak air yang buat di kamar mandi pap itu nyala gitu loh, kayak nyemprot gitu, gitu. Nah, pas aku toleh ya, itu kan cuman ada dua kalau nggak salah, cuman ada dua kamar mandi aja. Nah, pas gue toleh itu nggak ada orangnya guys, dan tak kejutnya lagi, itu benar-benar nyemprot, bukan pendengaranku atau halusinasiku. Itu benar-benar nyemprot, dan itu benar-benar basah temboknya itu. Aku sampai pas pada waktu itu heran ya, ini siapa sih yang ganggu, apa kemungkinan ini untuk selangnya ya rusak, atau pas semprotannya yang rusak, atau kalau nggak gitu ya emang benar-benar diganggu oleh makhluk halus ya. Aku lama kelamaan akhirnya merinding guys, merinding di bagian belakang sini itu, merinding guys, merinding, dan lama kelamaan itu menjadi takut ya, menjadi takut banget, yang membuat aku akhirnya lari terus kembali ke tempat kerja. Nah, ketika aku
ketika aku cerita ya sama teman saya itu, jawaban teman saya itu cuma simpel, kamu jangan ke kamar mandi malam-malam. Jadi kalau kamu kebelet atau kamu mau BAB atau mau kencing, itu sebaiknya ditahan dulu, nanti ketika udah sampai rumah baru kencing gitu. Nah terus hal lain yang pernah saya alami ya di tempat kerja itu, saya pernah berjumpa ya oleh sosok putih wanita berambut panjang. Itu ketika saya di lorong apartemen malam-malam ya, saya mau menuju ke kamar mandi, itu ya ada sosok wanita berbaju putih terus rambutnya panjang, itu belok bertepatan di tangga darurat ya. Itu setelah aku intip, setelah aku tengok, itu udah nggak ada guys. Kan jalannya orang ya, seharusnya itu di ruangan yang bergema itu kan kedengeran. Itu pas kan itu kan posisi apa ya, turun ya, itu ya turun, habis itu yang sebelah sana itu naik, sebelah sini turun. Nah itu kan pas posisi turun itu kan aku kan itu siapa sih gitu kan ya, aku penasaran. Akhirnya aku tengok gini, itu orangnya udah nggak ada. Terus tak buka di tangga darurat itu tak tengok gini juga nggak ada, dan nggak kedengeran suara kaki sama sekali. Nah di situ mungkin saya menyimpulkan itu sebuah halusinasiku ya, sebuah imajinasiku, sebuah pikiranku yang bikin aku menjadi menjadi takut, menjadi was-was ya. Akhirnya aku kembali ke tempat kerja. Nah pada suatu ketika ya, itu saya pernah naik ke lantai berapa ya, ke lantai 7 kalau nggak salah, ke lantai 7. Itu pernah bertemu anak kecil. Pas pada waktu itu lagi lari ke kamar seseorang. Nah ketika aku teliti, ketika aku amati, anak kecil tersebut itu tiba-tiba seolah-olah kayak menembus sebuah pintu guys. Jadi masuk sebuah ruang apartemen atau sebuah kamar ya, itu dengan menembus tanpa membuka. Kalau aku sih mengira itu mungkin tuyul, pastilah tuyul. Karena kan sekarang ya pembisnis atau orang yang punya usaha tanpa ada kayak gitu-gitu itu bakalan nggak kuat guys. Karena kan zaman sekarang ya itu main pesugihan, main kayak ibaratnya kita mengikat janji pada makhluk astral jika kita dimudahkan untuk mencari uang, terus diberi uang yang banyak, itu akan mengasih juga efek sebaliknya, yaitu tumbal. Kayak gitulah ibaratnya, kayak gitu. Dan pengalaman paling mengerikan yang pernah saya alami yaitu ketika aku mandi. Nah, itu kan mandinya untuk karyawan ya, itu kan pakai bak. Jadi toilet terus pancuran ada bak, bukan pakai timbo, ada timbonya. Timbonya itu nanti diisi air buat mandi gitu. Anehnya lagi ya, aku kan kebetulan itu bareng
masuk kamar mandi sama seseorang bareng ya, tapi aku nggak kenal orang tersebut itu siapa. Mungkin ya aku kira temannya satpam atau siapa gitu ya. Ketika aku udah mandi terus kan aku bareng ini mobilnya, kamar mandinya bersebelahan bareng, maksudnya itu bareng, untuk masuknya bareng. Terus aku habis itu mandi. Setelah mandi itu aku di bak yang aku pakai buat mandi itu tiba-tiba ada rambut guys, ada rambut. Yang pertama rambut cuman berapa gitu, cuma ngarang-ngarang gitu. Lama-kelamaan itu kayak muncul gelembung. Terus pas pada waktu itu aku melihat ada kayak kepala cuman segini, kepala gini muncul segini. Nah segini, ketika segini itu mukanya sini hancur guys, matanya ini kayak apa, iwil-iwil atau keluar gini, terus sininya sobek, sininya berdarah gini, separuh gini. Terus sininya itu matanya itu apa, kayak habis kena culek gini, kayak habis kena benda tajam gitu, kayak apa ya, bekasnya itu ada gitu loh. Terusan berdarah juga matanya. Nah itu suasananya seperti itu tiba-tiba muncul. Nah aku begitu spontan akhirnya keluar itu cuman pakai baju ini, baju kayak gini tuh cuman tutupin di bagian kemaluan gitu aja. Terus aku keluar ya, habis itu aku teriak ya. Nah itu ternyata di luar ada satpam, terus ada apa mas gitu. Aku malu guys, itu hal yang paling aku hal yang bikin aku malu. Terus hal yang paling menyeramkan yang pernah aku alami. Nah aku akhirnya cerita, terus gini, katanya satpamnya itu nggak ada mas, dari tadi sampai itu sendiri. Nah terus siapa yang di sebelah, aku sampai kayak gitu. Terus siapa pak yang di sebelah tadi? Nggak ada mas. Terus pas aku buka itu nggak ada orang guys. Dan kalau emang kalau emang keluar ya orangnya, emang keluar itu pastinya kan pintunya itu kan bunyi kayak ketak gitu kan, kayak khas bunyi pintu kebuka gitulah. Nah itu nggak ada suara sama sekali guys. Aku disitu sampai bingung, sampai panik ya, sampai aku rencana mau resign dari tempat itu. Cuman akhirnya aku kayak istilahnya itu kayak diberi masukan sama temanku. Kamu lo kalau mau keluar udah dapat kerjaan yang lain, terus juga udah matang, karena kan ya cari kerja sekarang susah gini, pokoknya banyak. Dan akhirnya aku memutuskan nggak keluar dulu. Oke, sampai di sini saja karena ini udah malam ya. Jadi sampai di sini saja. Untuk cerita yang lain masih banyak sebenarnya yang mau aku sampaikan, cuman next video aja karena ini udah waktunya istirahat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.